Standar Prosedur Operasi Pengadaan Barang dan Jasa PT Jasa Raharja Persero. Video ini dibuat oleh Almas Putri Muslimah dengan NIM 1946893SV16612 dan juga Galih Puji Kurniawan dengan NIM 1940928SV16280. Rencana Pengadaan Barang dan Jasa. Setiap awal tahun, berdasarkan RKAP yang telah disahkan oleh RUPS, seluruh pengguna di kantor pusat harus menyampaikan rencana jadwal pengadaan barang dan jasa kepada divisi umum. Hal yang sama pada butir A sebelumnya berlaku juga untuk pengadaan barang dan jasa yang merupakan kewenangan kantor cabang. Setiap awal tahun, sesuai alokasi anggaran yang diberikan, seluruh pengguna wajib menyampaikan rencana jadwal pengadaan barang dan jasa kepada bagian administrasi unit SDM dan umum kantor cabang untuk meneruskan ke divisi umum kantor pusat. Divisi umum atau bagian administrasi atau unit SDM dan umum kemudian mengompilasi semua rencana jadwal pengadaan barang dan jasa pada butir A dan B. Sebelumnya untuk dibuat rencana umum pengadaan atau RUP. Rencana umum pengadaan atau RUP yang dibuat oleh divisi umum atau bagian administrasi atau unit SDM dan umum kemudian menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Sebelum kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan, pengguna wajib menyusun, menandatangani, dan menyampaikan kerangka acuan kerja atau KAK. Metode pengadaan barang dan jasa. Metode pengadaan barang dan jasa terdiri dari A. Pengadaan langsung, B. Tender langsung, C. Penunjukan langsung, dan D. Tender. Pengadaan langsung. Pengadaan langsung adalah metode pengadaan barang dan jasa dengan cara melakukan pengadaan barang dan jasa secara langsung yang terdapat di pasar. Dengan demikian, nilainya berdasarkan harga pasar. Syarat pengadaan langsung. Pengadaan langsung dapat dilakukan setelah memenuhi syarat berikut. Yang pertama, terdapat surat permintaan barang dan jasa dari pengguna yang telah ditandatangani oleh pejabat pengguna, dan terdapat laporan survei harga dan atau penyusunan HPS dari pengguna. Prosedur pengadaan langsung. Pengadaan langsung dengan nilai sampai dengan 10 juta rupiah dilakukan dengan cara melakukan pembelian langsung terhadap barang atau pengadaan langsung terhadap jasa yang terdapat di pasar. Pengadaan langsung dengan nilai di atas 10 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah dilakukan dengan tahapan. Yang pertama adalah penerbitan surat permintaan penawaran harga atau SPPH, dilanjutkan dengan pemasukan surat penawaran harga atau SPH, kemudian dilanjutkan dengan negosiasi, lalu penerbitan surat pesanan atau surat perintah kerja, dan yang terakhir adalah berita acara serah terima atau BAST dan laporan penyelesaian pekerjaan. Tender terbatas. Tender terbatas adalah metode pengadaan barang dan jasa dengan cara memilih salah satu dari sekurang-kurangnya 2 penyedia DRJR yang diundang untuk melakukan pemasukan penawaran. Adapun syarat tender terbatas. Pertama, harus terdapat surat permintaan barang dan jasa dari pengguna yang telah ditandatangani oleh pejabat pengguna dilampirkan dengan dokumen KAK. Kedua, terdapat laporan survei harga dan atau penyusun HPS dan pengguna. Dan yang terakhir, pelaksana pengadaan telah menyusun dokumen RKS. Prosedur tender terbatas. Tender terbatas dengan nilai di atas 250 juta rupiah sampai dengan 1 miliar dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penyampaian surat permintaan penawaran harga atau SPPH, kemudian pemberi penjelasan atau edgewidging jika diperlukan, dilanjutkan dengan pemasukan surat penawaran harga atau SPH, dan dilanjut oleh evaluasi penawaran. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan klarifikasi dan negosiasi, kemudian pengumuman pemenang, lalu penerbitan surat penunjukan penyedia barang dan jasa, dan yang terakhir adalah berita acara serah terima dan laporan penyelesaian pekerjaan. Penunjukan langsung.
Penunjukan langsung adalah metode pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan menunjuk satu penyedia yang memenuhi persyaratan tertentu dan telah terdaftar pada DRJR atau penunjukan melalui beauty contest. Prosedur penunjukan langsung. Pertama, terdapat surat permintaan barang dan jasa dari pengguna yang telah ditandatangani oleh pejabat pengguna dilampirkan dengan dokumen KAK. Kedua, terdapat laporan survei harga dan atau penyusunan HPS dari pengguna. Tahapan penunjukan langsung. Yang pertama, penyampaian surat permintaan penawaran harga atau SPPH, kemudian dilanjutkan pemasukan surat penawaran harga SPH, lalu ada klarifikasi dan negosiasi, kemudian penerbitan surat penunjukan penyedia barang dan jasa, lalu penerbitan perjanjian pelaksanaan pekerjaan, dan yang terakhir adalah berita acara serah terima dan laporan penyelesaian pekerjaan. Tender. Tender adalah metode pengadaan barang dan jasa dengan cara mengumumkan secara luas kurang-kurangnya pada satu media massa dan situs website e-procurement PT Jasara Harja guna memberi kesempatan kepada penyedia yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pengadaan. Adapun syarat tender. Yang pertama, terdapat surat permintaan barang dan jasa dari pengguna yang telah ditandatangani oleh pejabat pengguna dilampirkan dengan dokumen KAK. Kedua, telah dibentuk tim pengadaan. Ketiga, terdapat laporan survei harga dan atau penyusunan HPS dari pengguna atau tim pengadaan. Keempat, pelaksana pengadaan telah menyusun dokumen prakualifikasi dalam hal tender menggunakan metode penilaian prakualifikasi. Dan yang terakhir, pelaksana pengadaan telah menyusun dokumen RKS. Tahapan tender. Pertama, tahapan tender prakualifikasi untuk sistem pemasukan dokumen penawaran dapat dilakukan dengan 1 sampul dan 2 sampul. Yang kedua, tahapan tender pasca kualifikasi untuk sistem pemasukan dokumen penawaran 1 sampul dan 2 sampul. Ketiga, tahapan tender prakualifikasi untuk sistem pemasukan dokumen penawaran 2 tahap. Dan yang terakhir, tahapan tender pasca kualifikasi untuk sistem pemasukan dokumen penawaran 2 tahap.